Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan GCTV, Johnny Johnson. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan kita bisa mencapai apa yang kita impikan di tahun ini. Jangan lupa awali dengan doa. Tuhan, sertai perjalanan kami supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah guys, saya pernah punya pengalaman satu kali saya berkebun gitu ya. Dan pada saat berkebun saya siram-siram, kemudian saya merasa sudah basah, selesai. Nah, singkat cerita, saya ada ide, saya coba bongkar tanahnya hanya di bagian permukaan saja yang memang basah, tetapi di bagian dalamnya masih kering sama sekali. Tapi untungnya akar itu sangat pandai untuk mencium di mana tersedianya air, di mana dia bisa mencari sumber-sumber air, sumber makanan. Luar biasa ya Tuhan ciptakan pohon itu. Nah, agent itu ibaratnya seperti pohon juga. Ada yang agent bisa bertahan sampai kuat. Satu kali saya nanam pohon sono gitu ya. Jadi dari apa? Dari batangnya kecil gitu ya, sekitar satu ibu jari itu, atau mungkin 2 ruas jari telunjuk. Nah, singkat cerita, akhirnya pohon itu jadi sangat besar. Padahal saya tidak rawat, saya tidak sirami, saya tidak lakukan apa-apa, tapi pohon itu jadi besar dan satu kali harus ditebang. Dan untuk menebangnya sangat susah, dan untuk memotong tanggul angkarnya itu sangat susah, harus dibakar, harus dicongkel dan lain sebagainya. Nah, ibarat seorang agent harus memiliki kapasitas, kualitas, kemampuan untuk dia bisa bertahan, untuk dia bisa melakukan proses kehidupan ini. Nah, kalau agent yang tidak bisa bertahan, maka dia akan berhenti, maka dia akan mati dengan sendirinya. Tetapi kalau agent seperti pohon sono yang seperti saya ceritakan sebelumnya, dia bisa mencari-cari sendiri. Contoh, agent yang seperti pohon sono itu dia mau mencari informasi kapan ada training, dia mencari informasi kapan ada training di kantor pusat, dia mencari informasi di mana ada training di kantor agensi, dia mencoba bertanya kepada leader, dia mencari informasi, dia belajar dari orang-orang lain, dia belajar dari YouTube. Jadi di YouTube itu pun sendiri banyak motivasi informasi, karena semakin mudahnya teknologi ini diakses, dan ada banyak orang yang mau cerita tentang kisah suksesnya, tentang perjuangannya, tentang hidupnya dia. Jadi kita bisa belajar di sana. Nah, agent yang seperti sono itu tidak diapa-apain aja, dia bisa tumbuh sendiri, dia bisa berkembang sendiri. Tetapi kalau agent yang harus dimotivasi, harus diajak, biasanya agent tersebut kurang punya kemampuan untuk bisa bertahan di bisnis ini. Nah, bisnis ini bisnis yang seni sebetulnya ya. Untuk merekrut, untuk menjual itu adalah seni, dimana kita juga bisa belajar untuk mengetahui karakter orang, kita bisa belajar untuk memahami kebutuhannya seseorang, kita bisa belajar dari orang-orang yang kita ajak, kita jualin. Di situ akan berkembang sangat luar biasa. So guys, jadi yang cerita tentang air siram-siram tadi di kebun itu jangan hanya di akarnya atau di permukaannya, tetapi harus sampai ke akar-akarnya, sehingga kualitas hidup agent tersebut bisa bertahan sangat lama. Nah, kenapa dari sekian
ratus ribu agent hanya sekian puluh ribu agent yang bisa promosi, hanya sekian ribu saja agent yang bisa berprestasi dan sangat luar biasa. Karena kemampuan agent untuk bertahan, kemampuan agent untuk belajar, kemampuan agent untuk beradaptasi itu diperlukan. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita sebagai leader jangan berpuas diri kalau kita sudah selesai merekrut, tetapi masih ada step berikutnya, yaitu kita harus training, kita harus didik mereka sampai mereka bisa berhasil di Prudential. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. God bless you all, bye.